Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu di pekan keberapa ini, soalnya udah insyaallah tiap pekan Sabtu malam Ahad kita bertemu untuk ngobrol tentang hal-hal santai. Kali ini saya akan bicara tentang comfort zone. Seberapa bahaya atau seberapa penting kita membahas dan mewaspadai comfort zone. Apa itu comfort zone? Zona nyaman. Jadi kalau kita perhatikan bersama, semua orang itu bercita-cita ingin agar hidupnya nyaman, comfort, nyaman. Tetapi ada satu jebakan yang berbahaya di sana. Ketika orang tidak bisa mendefinisikan titik zona nyaman yang mana yang sesungguhnya aman dan titik zona nyaman yang mana yang sesungguhnya itu justru berbahaya. Ini berlaku dimanapun. Berlaku dalam hal duniawi maupun dalam hal peribadatan kita menuju akhirat kita. Jadi orang cenderung itu berpuas diri ketika mendapatkan sesuatu. Saya kenal banyak orang yang ketika dia mulai usaha lalu kemudian baru sedikit saja jadi baru sedikit saja dia mendapatkan semacam hasil gitu, tapi kemudian dia sudah mulai berpikir tentang menikmati hasil itu, padahal sebenarnya belum waktunya. Saudara saya masih jadi padahal sebenarnya belum waktunya untuk menikmati keberhasilan. Karena seringkali gini, banyak orang yang berupaya di dalam kegiatan bisnis, di dalam kegiatan ekonomi, ketika mereka baru mencapai satu level keberhasilan, mereka sudah menikmati itu seolah-olah itu keberhasilan yang sudah banyak. Padahal sebenarnya dia bisa mencapai level keberhasilan selanjutnya kalau dia mau menunda untuk berpesta, menunda untuk merayakan keberhasilan sebelum itu benar-benar ada pada level aman. Nah, ketidakmampuan kita dalam membedakan antara zona aman dan zona nyaman ini yang seringkali membuat orang itu sebenarnya punya potensi berhasil, tetapi kemudian dia back down, dia jatuh kembali kepada ketidakberhasilan. Suara saya masih kesek-kesek? Ya, mungkin saya pegangin aja ya, biar enggak. Jadi kalau kita lihat ini yang harus kita waspadai. Bahkan di dalam hal beribadah sekalipun. Di dalam hal beribadah, menurut saya kita juga harus menghindari zona nyaman itu. Bagaimana caranya? Gini, jangan pernah berpuas diri di dalam peribadatan kita. Karena apa? Allah berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Kalau kita bicara paling baik, the best, kalau bisa malah the best of the best, terbaik dari yang terbaik, maka kita tentu akan bicara tentang tingkatan-tingkatan, level-level. Lah, dalam konteks ini, kalau kita ingin menjadi the best, ahsan, tentu kita akan mencapai level yang paling tinggi. Dan begitulah memang kompetisi dalam hidup. Dan kompetisi yang terbaik adalah kompetisi memperebutkan tingkatan yang paling tinggi. Kompetisi yang terbaik adalah kompetisi memperebutkan tingkatan yang paling tinggi. Kompetisi yang terbaik adalah kompetisi memperebutkan tingkatan yang paling tinggi. Kompetisi yang terbaik adalah kompetisi memperebutkan tingkatan yang paling tinggi.
level status di hadapan Allah. Nah, tadi saya kasih analogi tentang orang yang berbisnis, orang yang berusaha dalam hal tingkat ekonomi. Kadang-kala begini, saya pernah punya banyak teman yang ketika dia berusaha mulai dari punya gerobak, dorong, kemudian dia mulai bisa mangkal, kontrak ruko dan lain sebagainya. Saya begitu banyak punya teman, kenalan nih, yang kemudian ketika sudah sampai pada level tertentu yang menurut analisis bisnis sebenarnya belum layak untuk dirayakan, dalam arti belum layak untuk punya level kehidupan dengan style yang seperti itu dalam tanda kutip, tapi dia sudah mau level itu karena gengsi, karena dikejar oleh pandangan kanan kiri, dan dia tidak tahan dengan godaan itu, dia tidak tahan untuk menahan diri gitu, untuk tidak langsung menikmati keberhasilan itu. Dia tidak mampu menahan diri untuk menahan godaan bahwa ada titik di mana kamu aman untuk menikmati. Nah, di level itu kadang orang kemudian sudah tergoda untuk sudah mulai bergaya hidup mewah dan lain sebagainya. Nah, di titik ini kita juga bisa analogikan ke dalam kehidupan beribadah kita. Kita ini seringkali dulu merasa bahwa ibadah kita sudah cukup, ibadah kita sudah banyak, ibadah kita itu sudah banyak lah. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya di dalam kita beribadah pun selain mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, kita itu juga harus tahu bahwa kita itu ada fastabiqul khairat. Kita ada perintah untuk fastabiqu, untuk sabiqu, untuk berlomba. Yang namanya lomba dimanapun itu ya be the best gitu, menjadi yang terbaik. Nah, di saat itu loh zona nyaman ini sering menjadi jebakan. Kita sering dinena-bobokkan oleh begini. Ya alhamdulillah lah kita ini daripada mereka yang tidak. Loh, jadi kita melihatnya looking down, kita melihat yang di bawah gitu. Kita tidak berani atau tidak mau menantang diri untuk melihat yang di atas kita di dalam hal kualitas ibadah. Padahal dalam hal duniawi seringkali kita justru melihat ke atas, tidak mau lihat ke bawah. Padahal itu justru membuat kita lupa bersyukur. Nah, sementara sesungguhnya dalam hal akhirat lah, di dalam hal peribadatan lah, kita harusnya melihat ke atas. Undur manwa fauqakum, orang yang di atasmu. Ini yang harusnya membuat kita ini sadar bahwa zona nyaman itu jebakan. Sing penting yang kadang saya kalau mengajak untuk berlomba lebih baik lagi itu, sudahlah, kita bisa bersujud sini atau udah bersyukur kok. Iya betul, saya sepakat. Saya sepakat bahwa kehendak kita untuk bersujud, kita diberi sehat untuk bisa bersujud, itu sudah penuh kita syukur. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh berpuas diri di situ. Karena apa? Begitu kita berhenti untuk nanjak, tidak ada jalan yang selanjutnya kecuali turun biasanya. Kalau kita berhenti untuk nanjak, biasanya dalam hal menanjak itu kita akan terbawa untuk turun, karena gravitasi selalu mengajak turun. Gravitasi dalam hal ini adalah godaan dunia. Dealer, maka saya mengajak sampean untuk hindari zona nyaman, get out, keluar dari zona nyaman dimanapun. Coba baca cerita-cerita orang-orang sukses, mereka selalu berusaha menghindari zona nyaman. Siapapun, dalam hal apapun, dalam hal politik, di dalam hal ekonomi, di dalam hal sport, ya, olahraga. Misalnya zaman lihat siapapun orang-orang yang sukses di dalam hal olahraga, dalam hal ekonomi, di dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan, semuanya mereka selalu menghindari zona nyaman. Mereka tidak pernah bisa mau berpuas diri. Nah, kali ini saya mengajak sampean untuk tidak berpuas diri dalam hal sangu akhirat kita, dalam hal kualitas ibadah kita, dalam hal menumpuk catatan amal sebelah kanan. Kenapa? Karena begini tuh. Misalnya begini, satu hal aja. Kalau saya dan sampean sholat ibadah kepada Tuhan. Sholat itu jelas, dalilnya jelas, dan memang kita dijanjikan oleh Allah pahala besar. Nah,
Begitu kita sudah sholat, bisa sholat nih, masjid, tidak diragukan. Tumpukan amal di sini sudah mulai, ya kan? Tumpukan amal. Maka kita sudah merasa banyak amal nih, sudah mulai. Tapi kita lupa bahwa di saat ada tumpukan amal di sini juga bisa jadi ada tambah loh. Sholat tapi kemudian ada riak, maka tumpukan amal di sini bisa hapus oleh riak, dosa riak tadi, ingin dipandang orang. Kita bersedekah, di sini tumpukan amal, jelas, memang iya. Tetapi pada saat kalau kita kemudian ada di zona nyaman, tidak waspada, maka bisa hilang oleh apa? Tumpukan yang dosa sini. Mencaci, menghina orang yang kita sedekahi. Atau kita ingin disanjung karena sedekah kita. Banyak selalu begitu. Kita pinter ngaji, kita pinter ceramah, tapi kemudian kita meremehkan, menghina orang lain. Dan lain-lain sebagainya. Jadi ada perimbangan. Inilah yang disebut mizan. Timbangan. Jadi bagaimana agar kita aman? Ada di zona aman. Hindari zona nyaman. Jangan merasa bahwa tumpukan amal ini aman. Karena apa? Kita juga selalu tiap hari punya resiko untuk melakukan dosa. Di mana dosa-dosa kita ini juga akan menggerogoti amal-amal kita ini. Jadi saya tidak sedang mengecilkan arti amal kita loh ya, enggak. Saya tetap setuju juga dengan untuk kita diajak mensyukuri atas Allah karunia kepada kita untuk mau beribadah. Tetapi ingat, untuk ada di zona aman, jangan berada di zona nyaman. Bagaimana caranya? Waspadai. Amal ibadah kita kualitasnya. Jangan mau dininabobokan oleh alasan begini. Sing penting ibadah, diterima atau enggak itu urusan Tuhan. Jangan. Ya memang domain hak prerogatif Tuhan untuk menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak. Tetapi Tuhan sudah memberi kita clue, sudah memberi kita petunjuk mana ibadah yang diterima dan mana yang tidak. Sudah dikasih tahu. Jadi sebenarnya kita sudah tinggal melihat, look inside, lihat diri kita sendiri. Kita masuk kriteria yang diterima atau yang tidak diterima. Bukan untuk judge orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, melihat diri kita sendiri. Hasibu anfusakum. Hisablah dirimu, telitilah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab. Pentingnya ini agar kita itu tahu sebenarnya timbangan amal kita ini lebih banyak mana sih? Jelek apa buruk? Jelek apa baik? Banyak dosa atau banyak pahala? Jangan kita karena kemudian merasa sudah punya banyak pahala, kita lupa menghitung banyaknya dosa. Kita merasa sudah banyak, tapi nanti ternyata di akhirat timbangannya teng. Kenapa? Karena kita lupa menghitung dosa-dosa kita. Nah, sehingga apa? Untuk berada di zona aman, tinggalkan zonanya. Bagaimana caranya? Selalulah berusaha untuk memperbaiki introspeksi begitu terus. Lalu berlomba terus, jangan pernah merasa puas. Kalau orang-orang yang tidak percaya agama, orang-orang yang tidak percaya akhirat, mereka berlomba dalam hal duniawi itu, mereka juga tidak pernah merasa puas dan akhirnya berhasil. Maka kita pun bisa berlomba dalam hal yang dijanjikan Allah. Perbaiki amal ibadah kita setiap saat. Surat Al-Kahfi menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maukah kamu kutunjukkan bil aksarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya. Orang yang paling rugi amalnya, satu di antara cirinya adalah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang dia merasa bahwa amalnya sudah baik. Ini yang paling rugi nanti. Orang yang merasa dan berada dalam zona nyaman. Maka challenge yourself. Tantang diri sampean sendiri. Untuk sudah bagus belum saya ini? Sudah baik belum saya ini? Jangan merasa terlalu baik dulu. Ya. Tetap saya sepakat dengan syukuri apa yang sekarang ada. Syukuri dengan karunia Allah kita sudah beriman kepada Allah. Tapi waspadai dengan jebakan-jebakan yang membuat tingkatan kita bukannya naik tapi malah turun. Awas, hati-hati. Hati-hati. Itu aja kajian kita pada malam hari ini. Intinya adalah pastikan kita ada di zona aman. Bukan hanya sekedar zona nyaman. Maka keluarlah dari zona nyaman. Dengan bagaimana? Tidak ada keamanan kecuali
ketika kita wafat husnul khotimah. Karena itu selalulah introspeksi. Lihat dosa kita tiap hari, bukan melihat dosa orang lain. Telitilah seberapa bagus kualitas amal ibadah kita, lalu tingkatkan terus, jangan pernah merasa puas. Dalam hal dunia, lihatlah ke bawah. Dalam hal akhirat dan ibadah, lihatlah ke atas. Orang-orang yang lebih baik dari kita. Insya Allah dengan begitu, kita akan terangsang, kita akan terstimulasi untuk selalu be the best, untuk menjadi ahsan, orang yang terbaik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.